Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, saudaraku, agar kehidupan kita semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mau diubah, dipulihkan oleh Tuhan, diubah menjadi lebih baik, dipulihkan agar setia di jalan Tuhan. Saudaraku, malam hari ini mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca malam hari ini membuat kami mampu mengoreksi kehidupan kami, mau diubah dan mau menjalani kehendak Tuhan, agar kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Injil Markus pasal 2 ayat 14. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin menilai seseorang, janganlah kita menilai seseorang berdasarkan penampilan atau berdasarkan dengan apa yang kita lihat. Mengapa, saudaraku? Karena orang yang penampilannya gondrong, tubuhnya kekar, bertato, belum tentu dia itu orang yang jahat. Tetapi sebaliknya, orang yang penampilannya rapi, berdasi, perkataannya sopan, lembut, belum tentu juga dia adalah seorang yang baik. Bisa juga yang penampilan bertato, gondrong, dan sebagainya, dia suka menolong. Dan sebaliknya, orang yang nampak rapi, sopan, ternyata dia seorang penipu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus ketika dia melihat Lewi atau seorang pemuda yang bernama Lewi, anak Alfius, yang notabene seorang pemungut cukai itu, Tuhan Yesus mendekat dan langsung mengatakan, "Ikutlah aku." Saudaraku, tentu panggilan Tuhan Yesus kepada Lewi anak Alfius yang pemungut cukai untuk mengikut dia itu membuahkan reaksi yang negatif dari orang-orang sekitarnya. Ada yang mengatakan katanya dia Mesias. Tentu dia tahu bahwa Lewi itu seorang pemungut cukai. Tentu dia tahu bahwa seorang pemungut cukai itu adalah orang-orang yang sudah merugikan bangsa Israel. Antek penjajah mengumpulkan pajak yang tinggi untuk kepentingan penjajah yang membuat orang-orang Yahudi atau bangsa Israel menderita karena pajak yang begitu tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang pemungut cukai pada waktu itu dianggap sebagai seorang pendosa karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa yang membuat rakyat Yahudi atau bangsa Israel menderita dengan mengumpulkan pajak yang setinggi-tingginya untuk kepentingan penjajah atau bangsa Roma. Mereka melihat Lewi dari luarnya, dari penampilannya, seorang pemungut cukai, ya pasti seorang berdosa yang membuat rakyat sengsara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tidak hanya melihat Lewi dari luarnya saja, tapi dia melihat hati Lewi. Buktinya, saudaraku, Lewi langsung bangkit. Dikatakan langsung bangkit, artinya Lewi segera, Lewi tidak menunda-nunda, dia bangkit dan mengikut Yesus. Artinya Lewi pun juga segera meninggalkan
kebiasaan-kebiasaan buruknya, segera meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Lewi mau diubah oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat, menjadi orang yang lebih menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat hati Lewi yang mau diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini di tengah-tengah keluarga kita masing-masing ada orang-orang yang seperti Lewi. Mereka menjengkelkan kita. Mereka seringkali membuat kita marah. Mereka seringkali mempunyai ego yang tinggi, ingin diperhatikan, hanya ingin dilayani, ingin diutamakan. Mungkin mereka menjadi orang yang tidak peduli dengan anggota keluarga yang lain. Kalau dikatakan pembuat onar. Saudaraku, untuk anggota keluarga kita yang seperti itu, yang pertama, mari kita sabar menghadapinya. Mari kita tetap berharap dan berusaha untuk memberikan nasihat kepadanya. Kemudian yang kedua, mari kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus mau dan mampu mengubah hatinya. Hati yang fokus kepada dirinya, hati yang mengutamakan dirinya, menjadi hati yang fokus dan mengutamakan Tuhan. Sehingga sungguh kita berharap, saudaraku, setiap anggota keluarga kita mampu menjadi orang-orang yang bersedia diubah oleh Tuhan Yesus, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita dan setiap anggota keluarga kita mengalami kehidupan yang semakin diberkati Tuhan. Kita dan semua anggota keluarga kita menjadi orang-orang yang saling memberkati seorang terhadap yang lain. Saudaraku, mari di tengah-tengah keluarga kita, janganlah kita memandang setiap anggota keluarga kita dari hal-hal yang kita lihat dengan mata, dari hal-hal yang kita lihat di luar. Tetapi mari, saudaraku, kita terus memandang hati mereka dan kita memberi teladan, kita mengajarkan supaya kita dan setiap anggota keluarga kita mempunyai hati yang fokus kepada Tuhan Yesus, mau diubah oleh Tuhan Yesus dan mau dijadikan berkat, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Saudaraku, malam ini marilah kita berdoa dan saling mendoakan, khususnya setiap anggota keluarga kita. Tuhan, kami rindu di tengah-tengah keluarga kami, setiap anggota keluarga kami mau diubah oleh Tuhan, mau dipulihkan kehidupannya oleh Tuhan, sehingga kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami, ya Tuhan, mampu saling memberkati seorang terhadap yang lain. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah ikatan cinta kasih itu terus-menerus kami alami, sehingga kami boleh rukun, mampu bekerja sama, saling menopang, saling mengampuni, saling mendoakan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami pun boleh menjalani kehidupan keluarga yang kuat dan bahagia. Tuhan, biarlah malam hari ini kami sekeluarga boleh mempersiapkan hati kami untuk esok hari kami boleh beribadah di hari Sabat-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, jadilah orang-orang yang mau diubah dan dipulihkan Tuhan, agar kita diberkati dan semakin menjadi berkat.
Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.